Oke, selamat sore semuanya. Oke, gimana puasanya hari ini, lancar? Lancar. Tidak ada yang mokel? Oke, Mas Sogi nggak tolong beri. Oke, sebelum kita lanjutkan pada materi pada pagi hari ini, saya ingin melihat pada pertemuan sebelumnya kan kemarin sudah dijelaskan materi terkait apa namanya, Mas? Materinya? Terkait T30 SPAI. Dari sini, apakah ada teman-teman yang masih mengingat apa saja materi yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin? Aduh, saya lupa, Bu. Ayo, ada yang ingat? Mbak Siti? Ayo, Mas. Perlawanan. Apa? Bandara. Oke, ada lagi Mbak Taju? Ada lagi? Masa kalian nggak ingat sih? Ayo, apa lagi, Mas? Dalam ketika mulai Saya bikin pembunuhan. Oke. Oh, berarti ingatan kalian masih sedikit kurang normal lah ya kalau gitu. Udah bagaimana masa kalian nggak ingat sama sekali? Oke. Oke, akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait T30 SPKI yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan, yaitu terkait perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat, yaitu pada masa Soekarno. Oke, sebentar. Perkembangan yaitu pada tahun 1950 hingga 1966. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik yang terkait perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games. Yang keempat, dan Ganevo. Oke, pasti dari kalian sudah asing ya dengan ASEAN Games, yaitu Pekan Olahraga se-ASEAN. Dan Indonesia pada waktu itu menjadi tuan rumah ASEAN, yaitu yang keempat. Tapi pada waktu itu, pada tahun 1950 Indonesia itu mengalami krisis ekonomi. Tetapi Presiden Soekarno itu tetap kekeh ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah ASEAN Games yang keempat. Dan itu menuai kritik oleh warga. Karena apa? Karena ekonomi Indonesia itu sangat tidak stabil. Kenapa malah kita menjadi tuan rumah ASEAN Games? Kita kan tidak punya infrastruktur. Dan pada saat itu Jakarta itu belum menjadi kota metropolitan dan hanya mempunyai lapangan IKADA pada saat itu. Dan pada saat itu Muhammad Hatta yang sudah tidak lagi menjadi wakilnya Soekarno itu mengkritik, kenapa tidak untuk perbaikan ekonomi saja, tapi kenapa malah berfokus untuk ASEAN Games. Dan pada saat itu Indonesia itu mengajukan ASEAN Games itu 2 kali, tapi 2 kali itu ditolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekonomi Indonesia, dan infrastruktur Indonesia pun tidak memadai untuk menjadi tuan rumah ASEAN Games. Dan pada saat itu kondisi politik Indonesia itu juga sangat berantakan pada saat itu. Tapi Presiden Soekarno itu kekeh ingin menjadi tuan rumah ASEAN Games, yaitu pada tahun 1962. Oke, dan sampai situ Indonesia ini kan sumbernya dari mana? Pada saat itu krisis ekonomi, ya kan? Dan pada saat itu Indonesia itu mengajukan diri yang ketiga. Akhirnya baru di ACC itu yang ketiga. Pada saat itu Presiden Soekarno itu mengutus Menteri Olahraga pada saat itu untuk mengajukan untuk tuan rumah keempat. Tapi apa yang menjadi Indonesia itu percaya diri untuk mengajukan menjadi tuan rumah Indonesia keempat? Ada yang tahu mengapa Indonesia percaya diri untuk bisa menjadi tuan rumah? bantuan dari Uni Soviet. Oke, ada lagi yang tahu? Apa? Oke, terima kasih Mas Rosid. Jadi pada saat itu sebelum 1 bulan untuk rapat menjelang ASEAN Games yang keempat, Indonesia itu mendapat angin segar, yaitu artinya pada saat itu Indonesia mendapatkan uang pemapasan dari Jepang. Artinya Jepang kan telah menjajah Indonesia
Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang memberikan hal itu dengan berupa kompensasi uang sekitar 223.000 US dollar. Dan itu dicicil oleh Jepang selama 12 tahun. Jadi uang apa yang diberikan Jepang ke Indonesia itu dicicil selama 12 tahun. Berarti kalau diberikan pada tahun 1958 itu akan lunas pada tahun 1970. Sedangkan ASEAN Games itu dilaksanakan pada tahun 1962. Dan di sini yaitu sangat menyambung ya, yaitu dengan pembangunan proyek Mercusuar. Oke, di sini ada yang tahu apa saja proyek Mercusuar? Monas, Oke, betul, Monas. Terus apa lagi? BPK, Apa? Gelora Bung Karno. Ya betul, Gelora Bung Karno. Terus ada lagi yang sangat penting lagi apa? Iya, betul. Terus ada lagi kayak stasiun TV dan hotel. Oke. Hotel Indonesia. Oke. Tetapi kalau dilihat-lihat, Indonesia kan mendapatkan uang dari Jepang ini begitu banyak ya. Kenapa pembangunan proyek-proyek ini dilakukan ketika kondisi ekonomi yang sangat memburuk, dan kenapa uang yang diberikan ini tidak untuk memperbaiki kondisi, tapi malah kenapa Indonesia malah ingin kekeh untuk menjadi tuan rumah ASEAN? Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu? Ini menunjukkan Indonesia setara dengan bangsa lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tahu? Ayo Mas Devayas. Mungkin menunjukkan apa ya, mempopulerkan negara Indonesia seperti itu. Oke, ada lagi Mas Alki? Menurut Mas Alki gimana? Oke, betul. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi betul, kenapa Indonesia tuh ingin menjadi tuan rumah ASEAN Games? Karena dengan ASEAN Games ini Indonesia bisa menunjukkan nama Indonesia ke dunia internasional. Banyak atlet-atlet Indonesia, banyak atlet luar yang datang ke Indonesia, jadi lebih mengerti Indonesia itu seperti apa. Dan kalian tahu sendiri kalau Presiden Soekarno itu memiliki tekad yang sangat kuat untuk membawa nama Indonesia ke dalam dunia internasional. Dan selanjutnya yaitu terkait Ganevo Games of New First, yaitu ininya adalah pada saat penyelenggaraan ASEAN Games yang keempat 1962, Indonesia tidak mengikut sertakan Israel dan Taiwan. Hal ini yang memicu AGF, yaitu ASEAN Games Federation, yaitu panitia ASEAN Games, itu melaporkan ke IOC International Olympic panitianya. Karena apa? Jadi karena hal itu, karena Indonesia tidak mengikut sertakan Israel dan Taiwan dalam ASEAN Games, akhirnya Indonesia didiskualifikasi dari Olimpiade Tokyo pada saat itu. Dan apakah Indonesia marah karena didiskualifikasi? Oh tentu tidak. Indonesia menyambut dengan gembira, yaitu terkait Ganevo. Kalian tahu, karena pernah mendengar terkait Oldevo dan Nevo? Nah, Oke, Oldevo itu apa? perkumpulan bangsa-bangsa lama. Oke, berarti artinya kekuatan yang lama. Sedangkan Nevo artinya kekuatan yang baru. Oke. Jadi Nevo ini perkumpulan Indonesia dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Nevo ini. Jadi intinya Presiden Soekarno itu mengira bahwa ini adalah permainan dari negara-negara barat, yaitu yang termasuk dalam Oldevo. Jadi akhirnya Indonesia dengan negara Nevo ini bersatu mengadakan Ganevo untuk menunjukkan kepada Olimpiade nanti IOC, panitia penyelenggara Olimpiade, bahwa Indonesia itu bisa loh menyelenggarakan, tidak boleh kalau istilahnya itu namanya dekolonisasi. Artinya itu proses perjuangan negara terjajah menunjukkan kepada negara keuangan negara terjajah kepada negara yang penjajah. Oke, dari sini apakah bisa dipahami? Gimana, paham semuanya? Oke. Selanjutnya yaitu terkait pada bidang kesehatan. Dan yang
proyek Bekasi. Oke, jadi nanti kalian bisa mengeksplor sendiri. Salah satu contohnya itu yang nanti akan saya terangkan yaitu terkait Bandung Plan dan proyek Bekasi. Jadi pada waktu itu Menteri Kesehatan pada saat itu Madam Malaimena itu mengasosiasi gerakan Bandung Plan, yaitu gerakan yang tidak hanya mengobati tetapi juga sebagai pencegah. Jadi itu adalah dalam hal bidang kesehatan tapi tidak untuk mengobati saja. Tapi pada saat itu masih banyak kegagalan dalam proses Bandung Plan ini. Karena apa? Karena kurangnya biaya dana. Karena pada saat itu juga ekonomi Indonesia itu masih sangat krisis ekonomi. Tapi setelah itu ada seorang dokter yang bernama Julie itu menyempurnakan program Bandung Plan, yaitu dengan apa? Dengan mengajarkan anak-anak di sekolah, yaitu dengan menanam buah-buahan di sekitar sekolah untuk memperbaiki gizi mereka. Kalau kita lihat ya, zaman sekarang kan itu ada program MBG, makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Mungkin ini sama, yaitu tujuannya untuk memperbaiki gizi anak-anak. Yaitu pada waktu itu juga Julia ini mengarahkan, yaitu ada vaksinasi untuk cacar dan ada pemeriksaan gigi untuk siswa-siswanya. Tapi program ini juga gagal karena apa? Karena tenaga kesehatan pada saat itu masih kurang. Kalau kita lihat sekarang itu kan banyak universitas yang mendirikan fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, tapi pada saat itu masih minim sekali untuk fakultas bidang kesehatannya. Akhirnya Julia itu mengasosiasi lagi, yaitu namanya proyek Bekasi. Proyek Bekasi ini untuk kayak di pedesaan gitu, tapi proyek ini juga gagal. Karena apa? Karena kurang dana juga. Jadi intinya itu proyek ini gagal karena gara-gara dana. Dan pada proyek ini yang sangat disayangkan yaitu pada saat itu latar belakangnya ya, pada saat itu ada namanya Sungai Citarum. Pada saat itu sungainya itu masyarakat itu buang air besar di situ, tetapi air itu juga digunakan untuk kebutuhan masak dan mandi begitu. Jadi kan menyebabkan penyakit ya. Kalau bayangkan kalian buang air kecil di situ, tapi airnya juga kalian makan buat kalian mandi begitu. Terus selanjutnya yaitu pada bidang pendidikan. Oke, di sini saya tanya, Indonesia kan dijajah Belanda selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Oke, tetapi kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Belanda? Ada yang tahu? Mungkin karena sekolah pada saat itu kan hanya untuk keluarga-keluarga lansia. Oke, makasih. Ada lagi? Mas Daka? Kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Belanda? Padahal kita dijajah di Belanda itu sangat lama. Kalau biasanya sih, ini kan ya para sepuh atau orang tua pada saat itu tuh tidak mengajarkan. Oh, tidak mengajarkan. Karena Oke. di negara lain ajarkan gitu. Oh, oke. Gimana Pak Ada? Mas? Saya pernah dengar setelah Belanda pergi dari Indonesia, Iya, betul. etnis Belanda atau keturunan Indonesia Belanda, pokoknya yang berbau Belanda, rambutnya blond, terus ngomong Belanda itu dibersihkan, dibersihkan. Jadi masyarakat itu istilahnya kayak nggak mau ada lagi. Oke, gitu. Oke, ada lagi dari sini yang mau berpendapat? Oke. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, betul apa yang dikatakan mas-masnya mungkin ya. Tapi mengapa bahasa Indonesia itu tidak bisa bahasa Belanda? Oke, yang pertama betul Mas Roshid, yaitu pada saat apa namanya Mas itu jawabannya apa? Keterbatasan pendidikan dikhususkan untuk pria. Betul, Bumi Putra ya pada saat itu. Dan setelah Indonesia dijajah oleh Jepang, itu bahasa Belanda itu sudah dilarang oleh Jepang. Begitu. Kan setelah Belanda berjajah kan sudah dijajah oleh Jepang. Dan Jepang itu melarang untuk penggunaan bahasa Belanda. Dan setelah Jepang sudah tidak menjajah Indonesia lagi, pada saat Indonesia sudah merdeka, itu bahasa Belanda itu digunakan lagi, diterapkan lagi di sekolah. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 pada tahun berapa ya? Pada tahun 1950, yaitu menggantikan bahwa bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi karena yang awal-awal tahu aja
terputus gitu, jadi kan ke akhir-akhirnya kan semuanya sudah jadi nggak paham semuanya gitu. Dan dari sini ada lagi kebijakan perubahan dalam bidang pendidikan, yaitu tentang perubahan wajib belajar, yaitu belajar 6 tahun gitu, yang dimulai diterapkan itu pada tahun 1950. Jadi nanti terkait bidang kesehatan, bidang pendidikan itu masih banyak contohnya. Jadi kalian nanti bisa mengeksplor apa saja sih contoh-contoh atau perkembangan dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan pada tahun 1950 hingga 1966 pada masa Insinyur Soekarno. Mungkin dari sini sudah cukup ya penjelasan yang saya berikan. Mungkin dari kalian bisa menyimpulkan apa aja sih yang kalian dapat dari materi yang telah Ibu sampaikan. Ayo Mas, yang paling pojok. Ayo Mas, apa yang kamu dapat dari materi yang telah saya sampaikan? Jadi perkembangan dari Indonesia, Ya. dari perbedaan masa dari fase sebelum merdeka sampai kemerdekaan itu terjadi, terus sampai akhirnya Indonesia bisa melakukan perkembangan mulai dari sosial, ekonomi dan budaya, terutama dalam pendidikan. Ya. Dan juga dari sisi ekonomi juga, di mana Indonesia melakukan perkembangan mulai dari melakukan kerjasama dengan negara-negara yang apa namanya? Apa? Oke. Ada lagi? Bentar. Iya. Masih, bentar. Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara yang bisa dinamakan penyaktikan, Ya. mulai dari pengembangan Ganevo, Oke. terus juga ada proyek-proyek Suara. siswa, dan juga ada pendanaan juga. Ya. Terus dari pendidikan juga seperti kenapa Indonesia nggak bisa bahasa Belanda, sedangkan Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda, karena salah satunya adalah masa bersiap, di mana Indonesia mengharuskan masyarakat yang memiliki keturunan Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat Masnya. Oke, terima kasih ya Mas telah menyimpulkan pada materi kali ini. Oke, terima kasih. Jadi sedikit penyampaian dari saya. Mungkin tugas kalian nanti bisa mengeksplor ya apa saja sih perkembangan pada bidang kesehatan, bidang pendidikan yang saya sampaikan itu hanya sekedar contoh, masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat puasanya, jangan lupa dengan berbuka yang